Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Delen Yarko, absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Pada hari ini tanggal 19 Februari 2021 akan melakukan praktikum mata pelajaran kimia yang bertema pembuatan es puter. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyediakan waktu untuk saya agar saya bisa melakukan praktikum ini di rumah. Selanjutnya akan saya jelaskan alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu kita membutuhkan es batu. Yang kedua susu UHT 200 ml dengan rasa sesuai dengan selera. Garam yang sudah dihaluskan dengan palu. Kemudian ada wadah yang dibuat untuk proses pembuatannya, dan kaleng untuk mengadai larutan susu UHT ini. Berikut langkah-langkah prakteknya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan kaleng yang sudah disediakan. Ambil larutan, kemudian masukkan ke dalam kaleng. Gunting terlebih dahulu. Masukkan ke dalam kaleng. Setelah dimasukkan ke dalam kaleng, tutup rapat. Seperti ini, kemudian masukkan ke dalam baskom. Setelah masukkan ke dalam baskom, masukkan es batu. Ini ada sesuai tempat. Setelah es batu dimasukkan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan garam krosonya. Ratakan hingga merata pada semua es batu. Setelah sudah diratakan, selanjutnya yaitu kita perlu menggoyang-goyangkan kaleng yang ada di dalam baskom ini. Tujuannya agar proses pembekuan tidak menyebar pada kaleng ini. Setelah beberapa menit memutar-mutar kaleng di dalam baskom, akan menjadi seperti ini hasilnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, tadi. Pada awalnya masih terlihat seperti normal-normal saja, tapi setelah beberapa saat terlihat gumpalan es kecil-kecil di bagian luar kaleng. Dan es perlahan mulai mencair kemudian menyatu dengan garam. Terus selanjutnya garam yang larut dengan es batu tadi
akan menurunkan temperatur suhu. Selama proses tersebut memerlukan energi dikarenakan suhu yang diperlukan adalah -3 Celcius. Pada akhirnya membuat proses pembekuan menjadi cepat. Penguncangan pada kaleng bertujuan untuk memperkecil ukuran es yang terbentuk sehingga nantinya tekstur es akan terasa lembut. Untuk pembahasan, apakah fungsi penambahan garam grosok pada praktikum ini? Garam berfungsi untuk menjaga suhu es agar tetap rendah dan tidak mudah cair. Sifat molekul garam yang unik ini dikarenakan adanya unsur natrium dan klorida, yang dimana pembentuk garam memiliki sifat yang berlawanan. Gaya tarik yang saling menolak antar molekul garam membuat garam berfungsi sebagai bahan untuk menahan. Dalam prosesnya, kaleng yang berisi sudah diputar. Apa fungsi memutar kaleng tersebut? Ya, dikarenakan kalor berpindah dari tempat panas ke tempat yang dingin. Maka es yang sudah sangat dingin tadi menyerap kalor dari adonan es putar. Akibatnya adonan es putar tersebut menjadi beku. Itulah mengapa kita harus mengguncang-guncang kaleng agar kaleng yang berisi larutan tadi tidak membeku secara merata dan nanti hasilnya akan halus. Teksturnya akan halus atau lembut. Berikan analisa terkait perbedaan pembuatan es secara langsung dengan meletakkan di dalam freezer dengan metode yang telah kalian akan jelaskan. Perbedaannya adalah dimana jika menggunakan freezer, menurut saya, maka proses pembekuannya lebih lama jika dibandingkan dengan praktikum es puter yang saya lakukan tadi. Adanya garam grosoklah yang membantu proses pembekuan es puter menjadi beku dengan cepat. Semakin banyak garam, semakin cepat proses pembekuannya. Hal itu disebabkan oleh garam yang dapat menurunkan temperatur suhu dengan cepat pada larutan adonan titik beku. Kesimpulan saya yaitu penurunan titik beku akan semakin besar ketika jumlah garam ditambah sehingga suhu semakin rendah. Sama dengan konsep sifat koligatif larutan yang hanya mempengaruhi jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis pelarutnya. Semakin banyak garam yang diberikan, maka akan semakin cepat pula proses pembekuannya. Itu saja hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada salah kata yang menyinggung hati Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf. Saya berterima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, pada praktikum kali ini hasilnya bisa kita nikmati.